Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. والمنوح والرسوخ والصلاح والجسد والروح الأرواح سنة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله أصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بأحسان يوم الدين ثم إلى رسولنا سيدنا جل الله حمد عيسى وابن عبيد الله والشيخ الكبير القطبي الشهير السادة الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي جميع سادتنا النبي عالمي حبيب علي القدر جميع إخواني من علي محمد بن دويلة وقدتنا حبيب عبد الرحمن السقاف وأسره أبو بكر السكران وعلي بن الرحمن ثم إلى الحبيب عبد الله الحداد حبيب محمد بن زين الحبشي وأصولهم وفروعهم وأولياء هذا الكون ومن عمر هذا المسجد وساعد في بناية هذا المعهد ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا الله تغشاهم برحمة المغفرة فنبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والحلق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحلق أو التقصير وأركان العمرة هي أركان الحج إلا الوقوف فليس منها. Rukun-rukun haji yang berikutnya yaitu halak, mencukur rambut, awit taksir atau menipiskan rambut. Mencukur rambut maksudnya rambut adalah rambut kepala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Karena itu menurut madhab Syafi'i bahwa halak itu rukun karena tidak dapat dinyatakan sempurna hajinya kecuali dengan halak atau mencukur rambut. Menurut madhab yang lain bahwa halak atau taksir, mencukur atau menibiskan rambut itu wajib, bukan rukun. Karena itu kalau ditinggalkan bisa diganti dengan dam. Tapi kalau Syafi'i enggak sah kecuali harus ada halak atau taksir, begitu. Bagi laki-laki disunahkan untuk menggundul kepalanya. Sunnah. Kalau memang tidak, menipiskan seluruh rambut kepalanya, dipotong tipis. Bagi laki-laki disunahkan untuk digondol. Semua rambutnya digondol. Rambut kepalanya digondol. Afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadisnya mendoakan Allahumma arhamil muhalliqin,
Ya Allah, rahmati orang-orang yang menggundul kepalanya untuk dalam pelaksanaan hajinya. Yang lainnya yang enggak gundul kepalanya, yang nipiskan, dia berdoa, dia berkata, wa muqassirin ya Rasulullah, wal muqassirin ya Rasulullah. Yang nipiskan juga didoakan Nabi. Nabi meneruskan doanya, Allahumma arhamil muhalliqin. Mudah-mudahan yang gundul dirahmati oleh Allah. Wal muqassirin ya Rasulullah, diingatkan yang nipiskan juga ya Rasul. Allahumma arhamil muhalliqin. Mudah-mudahan dapat rahmat yang gundul 3 kali. Dan terus siapa ini yang tipis ini? Wal muqassirin. Semua kan kepingin doanya Nabi. Yang menipiskan juga ya Rasul. Wal muqassirin. Dan juga rahmati ya Allah yang menipiskan. Tapi setelah double 3 kali doa bagi laki-laki yang menggundul. Kalau nggak gundul ya tipis seluruh kepala. Karena menurut madhab Imam Ahmad sama madhab Imam Malik, gundul atau menipiskan seluruh kepala itu adalah yang yudzi, wajib hukumnya. Kalau madhab Imam Abu Hanifah, rub'ur ra'si, giasan masah alal ra's, 1/4 kepala. Lagi kalau madhab Syafi'i, 3 rambut cukup. Dipotong 3 rambut atau dicukur 3 rambut cukup menurut madhab Imam Syafi'i. Karena diperhatikan dalam ayat, muhalliqina ru'usakum ay sya'ra ru'usikum wa muqassirin. Mencukur rambut kepala kamu. Sya'ar itu adalah jamak. Jamak itu cukup dengan 3. Berarti cukup 3. Ini kalau membahas fikih begitu, ya. Kalau membahas fikih begitu. Paling afdal keluar daripada khilaf. Gundul aja. Nabi aja gundul kok. Karena itu gundul itu enggak sunnah hukumnya kecuali untuk pelaksanaan haji atau umroh dan anak kecil umur 7 hari. Bayi 7 hari disunnahkan untuk digundul, rambutnya ditimbang emas, disedekahkan. Nyelameti dengan sedekah. Atau kalau enggak punya duit untuk beli emas, ditimbang dengan perak, disedekahkan perak. Sunnah itu hukumnya. Adapun yang enggak haji, dan bukan bayi umur 7 hari, enggak sunnah gundul, tapi boleh. Jadi enggak ada kesunahan gundul, sunnah rek gundul, enggak ada. Enggak ada dalam ajaran Islam gundul sunnah kecuali untuk tahallul haji atau tahallul umrah dan bayi umur 7 hari. Nah, kalau bisa merapikan rambut, dirapikan rambutnya, enggak apa-apa. Bagus merapikan rambut. Kecuali seperti Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu rambutnya ditipiskan terus. Kenapa? Karena takut kalau jenabat mandinya enggak rata di rambutnya. Kenapa? Kalau rambutnya itu panjang atau kribo, takut ada satu helai rambut enggak kena air, akhirnya jenabat rambutnya. Karena itu Sayyidina Ali menyatakan walidzalika adaitu sya'ra ra'si, karena itu aku ini enggak seneng rambutku panjang-panjang. Takut ada yang enggak kena air ketika mandi jenabat. Gondol kayak model. Enggak bener itu. Apalagi gozak makruh malahan.
Dicukur sebagian, dibiarkan sebagian. Kadang-kadang samping kanan, samping kiri dicukur, tengah tok mekrok. Masya Allah, seperti sikatnya WC. Ini dilihat dari manapun elek itu, sekalipun dari atas helikopter. Makruh itu hukumnya, lebih afdol gondol kalau begitu itu. Karena itu kalau gozak, sebagian rambutnya ditinggalkan, sebagian lagi digondol, itu makruh hukumnya. Gozak namanya. Kalau diniati nyontoh orang-orang fasik, bintang film atau orang Yahudi Nasara, bukan makruh lagi, haram karena tasyabbuh. Karena tasyabbuh. Masya Allah. Model-model orang sekarang ini, model-model rambutnya. Ada lagi gondol, klemis, belakang itu anak koncere. Ya Allah, kalau udah malam hari jalan, lampu mati, curut gede. Masya Allah. Ini kalau laki-laki disunnahkan, kalau untuk tahallul haji atau umroh gondol. Tapi kalau perempuan makruh gondol. Karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dikatakan oleh Nabi, idza ramaitum wa halaktum faqad halalakumut tib wa kullu syai'in bukan. Karena dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alan nisa'i halqun wa innama 'alan nisa'i at-taqsir. Enggak ada gondol bagi perempuan itu. Yang ada dipotong rambutnya, disunnahkan dari beberapa arah. Kanan, muka, belakang, kiri. Kenapa? Perempuan itu kalau gondol welek, saudara. Termasuk yang menghiasi perempuan adalah rambut yang bagus. Ketok ayu wong wedok ono rambuté. Kalau perempuan tidak pakai rambut kepala, Allah, lucu jadinya, seperti kolean ya. Perempuan afdolnya digunting rambutnya, tidak digondol. Kalau digondol ya nggak apa-apa, tapi makruh. Cuma ya begitu. Kita bisa bayangkan kalau perempuan yang haji itu gondol gabe, akhirnya jadi bahan tontonan. Kalau masih muda tidak sepiro, tapi lek tuwek gondol seperti ban kempes. Karena itu wajib untuk dihalak, ya, menurut mazhab Syafi'i, bukan wajib, rukun itu, enggak sah hajinya kecuali ada halak atau taksir. Taib. Wa arkanul umrati, rukun-rukunnya umroh, hiya arkanul haji, sama dengan rukunnya haji. Rukunnya haji kemarin apa? Pertama adalah tawaf, kedua sa'i, ketiga wukuf di Arafah, keempat apa? Ramyu jumratil aqabah, melempar jumrah aqabah, kelima halak atau
taksir. Oh, bukan ihram ya. Ihram, kemudian tawaf, sa'i, kemudian wukuf di Arafah dan halak atau taksir, cukur rambut. Arkanul umrah, rukun umrah sama dengan rukun haji. Cuma nggak ada wukuf di Arafahnya. Kalau begitu umrah itu begini, ihram, tawaf, sa'i, langsung halak, nggak pakai wukuf. Nggak pakai wukuf. Arkanul umrati, rukunnya umrah, hiya arkanul haji, yaitu sama dengan rukun-rukunnya haji. Illal wugufa, kecuali wukuf di Arafah, falaisa minha, maka wukuf laisa, bukan minha, daripada arkanul umrah. Kalau kita bahas sekarang satu persatu. Wa yajibu lit-tawafi satrul aurati wat taharatu minal hadatsaini wa anin najasati. Wajib untuk tawaf menutup aurat, wat taharatu dan suci, minal hadatsaini dari dua hadas kecil atau besar, wa anin najasah dan suci daripada najis, baik di badan, pakaian maupun tempat tawaf. Wa an yakuna, dan hendaknya ada itu tawaf sab'a tawafat, 7 putaran, 7 tawafan, fil masjid, ada di dalam masjid. Wal baitu, dan Ka'bah, an yasari, dari sebelah kirinya, hi, itu orang yang tawaf. Wahuwa, dan itu orang yang tawaf, kharijun, keluar, anhu, daripada al-bait, itu Ka'bah. Tawaf, sekarang kita bahas cara tawaf. Tawaf itu sama dengan sholat. Pertama harus nutup aurat. Ada angin kebuka auratnya, langsung ditutup, enggak apa-apa, diteruskan. Ada angin kebuka auratnya, isis, terus diteruskan, berarti putaran itu dinyatakan tidak sah. Kemudian suci daripada hadas kecil atau besar. Orang junub tawaf, dosa. Nggak punya wudu tawaf, dosa. Orang haid tawaf, nggak sah, dosa. Kemudian suci daripada najis, baik di badan maupun di pakaian atau tempat tawafnya. Sama dengan sholat ya. Kata Nabi SAW, innamat tawafu bimanzilatis sholati ghaira annallaha abaha fihil kalam. Tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat, syaratnya sama dengan sholat, cuma bedanya sholat nggak boleh bicara, tawaf nggak apa-apa bicara. Sholat bicara batal, tawaf bicara nggak batal. Kemudian 7 tawafan dimulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad puter sampai Hajar Aswad 1, puter lagi sampai Hajar Aswad 2, terus sampai 7. Caranya panjang nanti kalau kita sebutkan. Nah, itu harus ada praktek. Nah, ada praktek untuk tawaf. Baik. Kemudian harus di dalam masjid, di lingkungan masjid, di luar masjid tawaf sama mobil,
embongi Masjidil Haram, nggak sah, harus tawaf di dalam masjid, di dalam ruangan masjid. Apakah tawaf itu harus jalan? Enggak, pakai sepatu roda nggak apa-apa. Kalau memungkinkan pakai sepeda motor nggak apa-apa. Wah, kita bayar orang digotong, nggak apa-apa. Tapi yang paling afdol ya kakinya kalau nggak lumpuh, kenapa harus digotong sama orang? Lah tawaf sama helikopter nggak apa-apa. Kalau memang ada. Tapi tentunya ada di daerah masjid ke atas sih, masjid terus ini. Ini kalau wakaf masjid ini, masjid terus sampai 7 langit masjid hukumnya. Sampai 7 langit itu masjid hukumnya, tingkatan 700 tingkat tetap yang di atas itu sampai ke bawah hukumnya seperti masjid. Digali bumi ini sampai 7 lapis bumi hukumnya masjid. Masjid itu terus ke atas dan ke bawah masjid itu. Kecuali kalau wakafnya wakaf di atas tok. Yang bawah jadi rumah saya, yang atas jadi masjid. Ya atas sampai 7 langit masjid. Yang bawah enggak dihukumi masjid. Biasanya loteng rumahnya, yang atas tak niatkan untuk masjid dah. Saya wakafkan untuk masjid, yang bawah enggak apa-apa. Kalau junub nggak boleh tidur di atas, tidur bawah nggak apa-apa. Kencing di atas nggak boleh karena udah masjid. Kencing di bawah berarti dia nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dinyatakan ini masjid secara mutlak, ya berarti 7 lapis langit, 7 lapis bumi jadi masjid semuanya bagi dia. Karena itu tawaf sekalipun ada di udara, misalnya jadi Superman ngawang, nggak apa-apa. Barangkali. Taib. Saya teruskan. Kemudian wal bait an yasarih. Tawaf itu menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Jadi dari Hajar Aswad jalan menuju ke pintu sebelah kiri, bukan jalan mundur tapi jalan maju. Sebelah kiri. Diputar dari Hajar Aswad, muter ke Rukun Yamani misalnya, enggak sah. Ka'bah ada di sebelah kirinya dia, jalan muter. Jadi kalau dihitung dari Hajar Aswad lewat Multazam, Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu. Banyak orang keliru di situ. Dipikir Multazam itu pintunya itu. Padahal bukan. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu. Itu Multazam, tempat diterimanya doa. Dari Hajar Aswad jalan melewati Multazam, melewati pintu, melewati Hijr. Hijr itu yang letternya U itu. Itu enggak masuk ke situ, di luarnya. Terus sampai pojokan yang satunya, terus sampai ke Rukun Yamani. Pojokan yang sebelum Hajar Aswad itu namanya Rukun Yamani. Terus sampai ke Hajar Aswad 1 kali. Terus putar begitu. Nah, di atasnya, di Hijr itu di atasnya ada gerojokan. Itu namanya mizab. Ya, mizab. Min ya gerak gitu. Itu namanya mizab. Kemudian wa huwa kharijun anhu. Kalau tawaf harus semuanya itu ada di luar Ka'bah. Muruh bin Zulmin semua.
Kalau tawaf, seluruh anggota badannya itu harus di luar Ka'bah. Perhatikan, banyak orang yang keliru di situ. Tawaf di hijr letter U itu tangannya sambil jalan begini, megang di atasnya sambil jalan. Itu berarti sebagian anggota badannya ada di dalam lingkupan yang ditawafi, termasuk Ka'bah. Karena hijr itu termasuk Ka'bah. Dipegang, nggak sah itu. Kalau orang pergi haji, ada syadarwan. Ka'bah itu di bawahnya ada seperti perusutan gitu. Jadi ada seperti teras, modelnya seperti perusutan. Kalau ada orang jalan misalnya, jadi lebih seperti apa ya? Seperti dinding lebih tapi miring bentuknya. Itu misalnya itu ke atas, syadarwan itu perusutan itu dari itu ke atas sampai ke atas itu hukumnya seperti Ka'bah. Kalau tangannya di awang-awangannya daripada syadarwan, dinding yang miring tadi itu, maka dia terhitung berarti tidak seluruh anggota badannya di luar Ka'bah. Jadi banyak kadang-kadang keliru ya. Ketika tawaf kadang-kadang keliru, karena itu harus ikut penataran kalau sebelum haji biar nggak bingung. Taib. Setelah tawaf disunnahkan untuk sholat tawaf 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Disunnahkan itu sholat ada di Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu yang seperti kurungan di muka pintu Ka'bah itu enggak jauh ada seperti kurungan Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu batu ngecap kedua kakinya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Itu batu ngawang. Jadi bangun Ka'bah itu kan tambah tinggi. Itu batunya ngangkat sendiri. Jadi enggak pakai andang ya. Enggak buat andang Nabi. Batu ngawang wis. Terus sampai ke atas. Nabi Ismail wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nabi Ismail yang bantu abahnya ngangkat kendulunya, nguli istilahnya. Yang nukangi Nabi Ibrahim, yang nguleni Nabi Ismail sing bangun ngono. Orang yang istimewa yang bangun Ka'bah tadi itu. Karena itu mulia sekali itu Ka'bah al-Musyarrafah. Nah, ini adalah aturan daripada tawaf. Disunahkan sudah terangkan mungkin ittiba sama romal itu ya. Disunahkan bagi tawaf yang ada sa'inya untuk untuk putaran 3 pertama, putaran pertama, kedua dan ketiga disunahkan untuk romal. Romal itu lari kecil sama menggerakkan pundaknya. Jadi lari kecil. Dan mulai Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad ketiga. Yang sisanya yang 4 jalan biasa. Itu romal. Dan disunahkan untuk ittiba, diselempangkan. Serbannya itu diselempangkan. Jadi kalau ini asalnya begini, asalnya dibeginikan, ini diselempangkan. Nyelempangkannya, pundak sebelah kiri serbannya itu di pundak sebelah ditaruh di bawah ketiak pundak sebelah kiri. Kemudian ujungnya ditaruh ada di atas pundak sebelah kanan. Berarti yang sebelah kiri
tidak tertutup. Yang tertutup sebelah kanan aja. Itu namanya ittiba. Ittiba itu disunnahkan dan juga romal lari kecil 3 tawafan itu, 3 putaran itu disunnahkan jika setelah tawaf ada sa'inya. Kalau nggak ada sa'inya, tidak ada disunnahkan romal dan tidak disunnahkan ittiba. Mudah-mudahan bisa haji semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah digambarkan gini kepingin haji. Apa sih Beb perlunya muter-muter begitu? Ada di Ka'bah, perlunya muter-muter itu apa? Perlunya nyium Hajar Aswad itu apa? Itu namanya amrun ta'abbudi, perlunya supaya kamu nurut dengan ajaran Allah, titik. Allah itu ingin nguji kamu itu lebih nurut dengan Allah atau lebih nurut dengan akal kamu. Diuji kamu. Kalau lebih nurut dengan Allah, patuh dengan Allah, dapat ridha Allah. Mikir tok, nggak peduli dengan ajaran Allah, ya berarti kamu tidak dapat ridha Allah. Contoh jelasnya begini. Sate babi. Nurut akal, nikmat ini. Enak ini. Daging sate babi. Nurut Allah, haram ini, buang. Nurut mana kamu? Nurut akal, nggak dapat ridha Allah kamu. Nurut Allah, dibuang sekalipun menurut akal ini bagus, dapat ridha Allah. Duit 1 miliar, haram, hasil riba, disogok. Nurut akal, untung ini. Nurut Allah, bahaya ini, haram ini, tolak. Diajarkan urusan-urusan agama yang tidak bisa diakalkan, itu adalah sebagai buktinya kamu nurut apa tidak. Cocok apa enggak kamu jadi orang Islam yang benar. Habib, kenapa ya sholat zuhur itu 4 rakaat? Saya kepingin tambah, tak buat 6 rakaat. Tambah gak bener. Tawaf kok 7 ya. Saya kepingin muter-muter, saya senang mumet-mumet itu. Tak buat 70 putaran bagaimana? Tambah gak bener. Kenapa? Intinya kamu mau persis nurut apa enggak? Karena itu enggak ada pertanyaan lagi kalau sudah Allah memerintah. Ada murid, santri, sama gurunya baca. Tanya, untuk apa saya baca? Kenapa saya diperintahkan baca kok tidak yang lainnya? Tampek itu. Kakean macam cangkemmu misalnya. Nurut aja, buktikan kalau kamu itu adalah sebagai santri. Ada anak diperintahkan sama orang tuanya, anak perempuan misalnya masak, ayo masak, hidupkan apinya kompor, isi dengan air. Kenapa diisi air kok tidak diisi yang lainnya, diisi pasir? Kenapa dengan api kok tidak dengan yang lainnya misalnya? Nurut aja ente, itu perintah. Buktikan kalau kamu itu menjadi anak yang soleh, bakti kepada orang tua. Buktikan kamu itu menjadi murid yang bagus, nurut sama guru. Sekarang Allah memerintahkan kamu, nggak usah banyak tanya. Buktikan kalau kamu itu menjadi hamba Allah yang patuh, yang taat kepada Tuhannya. Titik. Selesai kan? Itu namanya amrun ta'abbudi. Nggak masuk akal ini.
Ini nggak masuk akal, ini nggak masuk akal, nggak bisa masuk akal kamu karena akal kamu akal manusia kecil. Yang bisa masuk dalam iman kamu itu, bukan masuk dalam akal. Kadang-kadang bisa diterima, tidak diterima oleh akal, bisa diterima sama iman. Wis nggak usah macam-macam, nggak usah macam-macam. Nah itu ibadah haji ini banyak ta'abudinya semuanya. Banyak ta'abudinya. Terus pokok nurut wae wis. Lah ya Ustaz, jauh-jauh loh kita ini biaya banyak. Oh nanti kono kon muter-muter. Ada di sana kon ngelilingi Ka'bah ngono dok. Ya itu perintah Tuhanmu. Nggak nurut, ya gak apa-apa terus noya be akalmu. Masuk neraka nanti kamu. Selesai sudah. Saya diperintah oleh Allah, nggak apa-apa, biaya banyak, nggak apa-apa, bisa sama surga sementara. Tapi saya menjadi hamba yang dicintai dan diridhoi oleh Tuhanku. Sekalipun kelihatannya seperti orang bodoh, tapi di situ kamu menjadi orang yang istimewa. Begitu. Orang Nasoro, orang Yahudi mau mengkritik, lah iya, bodoh orang Islam itu. Masa orang Indonesia dibodoh-bodoh sama orang Arab? Disuruh pergi ke sana, tawaf di sana. Yang lebih bodoh lagi kalau Tuhannya nggak beres. Ya? Yang lebih bodoh lagi kalau keyakinannya nggak beres, saudara. Masa Tuhannya dibunuh, anak Tuhannya dibunuh, anak kita aja dibunuh, kita tuntut. Hah? Saya mau tanya, anak kita dibunuh, orang tuanya biasa-biasa aja. Nggak marah orang tuanya misalnya. Orang tua apa itu? Wah, orang tua nggak cinta sama anaknya. Dibiarkan begitu aja. Masa anak Tuhannya dibunuh, Tuhannya diem aja? Masya Allah. Orang Yahudi mengkritik, wah tambah lagi orang Yahudi. Kacau agamanya. Karena itu Islam mengajarkan kita untuk patuh. Patuh dengan perintah Tuhan, bukan nuruti akal. Akal kita bukan Tuhan kita. Akal kita adalah makhluk Tuhan kita. Percaya apa enggak? Kalau akal ini enggak nutut dengan segala-galanya. Enggak bisa orang diukur dengan akal. Tak kasih contoh. Ini manusia hidup ini karena apa ini? Manusia ini bisa hidup ini karena ada ruhnya. Ruh menyatu dengan jasad, manusia itu bisa hidup. Jantungnya bisa bergerak karena ada ruhnya. Matanya bisa kedip karena ada ruhnya. Kakinya bisa bergerak karena ada ruhnya. Kalau ruhnya nggak ada, berhenti. Jantungnya berhenti, kakinya nggak bisa jalan, matanya nggak bisa kedip, nggak bisa bergerak sama sekali. Kan begitu. Yakin, oh iya, yang hidup pasti ada ruhnya. Ruhnya masih melekat ada di jasadnya. Tapi coba tanya profesor model apa aja? Keluaran Universitas Langit kalau perlu. Bentuknya ruh itu gimana ya? Warnanya ruh itu gimana? Kotakkah ruh itu? Wajibkah ruh itu? Bunderkah ruh itu? Ijokah, putihkah, hitamkah, merahkah itu ruh? Enggak. Tanya akalnya manusia. Akal, kamu yakin dengan ruh? Tapi kamu tidak bisa membuktikan itu ruh. Tanda-tandanya adanya ruh aja bisa. Jantungnya bergerak, berarti masih ada ruh. Urat najinya masih bergerak, ada ruh, tanda ada.
tapi bentuknya di mana nggak ada. Berarti apa? Akal bukan segala-galanya, saudara. Gini aja sudah, yang paling gampang lagi. Akal, kita percaya kan manusia punya akal? Bedanya sampean sama kuda. Apa bedanya? Wah, kuda nggak punya akal. Manusia punya akal. Akal sendiri itu bentuknya gimana? Di mana letaknya akal? Akal itu di otak. Gedian utai jaran Nabi utai menungso. Lebih besar otaknya kuda daripada otaknya manusia. Tapi kuda tidak punya akal. Di mana letaknya akal? Di brutu dah. Di weteng dah. Bentuknya itu gimana? Akal sendiri mempercayai adanya akal tanpa bisa membuktikan itu akal. Tanda-tandanya akal aja. Oh, makannya sego. Oh, berarti daedan. Oh, makannya tembelek, gendeng. Ini punya akal, itu hilang akal berarti. Oh, masih punya malu. Oh, berarti itu orang masih punya akal. Wah, jalan telanjang, tidak pakai malu. Oh, hilang akal berarti. Tapi apa bedanya orang yang gila dengan orang yang tidak gila? Preksor model apa ya tetep padha uteke ya tetep ana motone ya tetep ketok kupingi ya tetep krungu. Wah, kalau kita bahas panjang ini. Karena itu manusia yang paling baik bukan manusia yang paling ngikuti akal, tapi manusia yang paling patuh dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi hamba yang patuh kepada Allah. Kemudian kita doakan saudara kita yang kena musibah banjir. Wis semuanya ambil hikmahnya. Ini kejadian apapun di atas dunia ini, itu semuanya mengingatkan kepada kita. Jangan sombong kepada Allah. Yang nurut sama Allah. Tuh lihat, api itu bahaya kan? Api itu panas dan membakar. Tapi api ternyata bisa menjadi penyelamat loh. Buktinya Nabi Ibrahim bisa selamat di dalam api. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Air itu kebutuhan hidup. Air itu kebutuhan untuk hidup. Tapi air yang menjadi kebutuhan hidup bisa membunuh. Tuh lihat bagaimana itu air kebutuhan kita ternyata bisa membunuh, menghancurkan rumah, menghanyutkan barang. Kalau begitu, ini bukti. Apapun yang terjadi, ketika Allah menghendaki akan mengadab kita, semuanya akan dicabut fungsinya ya dengan sebenarnya. Ketika Allah ingin menolong kita, itu pun juga demikian. Api yang panas bisa jadi dingin ketika Allah membantu kita. Air yang kita butuhkan bisa membunuh kita ketika Allah marah kepada kita. Karena itu jangan sampai Allah marah. Jangan sampai Allah marah. Allah ridho kepada kita, aman sekalipun kita ada di tengah api. Allah marah kepada kita, bahaya sekalipun kita di dalam istana. Ini pelajaran. Orang Pasuruan harus eling tusane. Astagfirullah. Iya. Memang kita ini kurang syukur. Memang selamat banjire mek 2 meter. Lek banjire 30 meter seperti tsunami. Mau apa sampean? Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah masih kiriman dari Malang, dari Tosari airnya. Kok kiriman dari laut munggah yang darat? Na'udzubillah min dzalik. Mereka tsunami itu kan kiriman dari laut itu ke darat. Bahaya. Karena itu saudara, manusia tadi itu jangan sampai mendapatkan murka Allah, marahnya Allah. Istighfar semuanya kepada Allah, insya Allah
kita akan menjadi orang selamat. Nggak usah khawatir. Ya, ketika kita menjadi orang diridhoi oleh Allah, dunia akhirat kita akan mendapatkan keistimewaan. Dunia akhirat kita mendapatkan keselamatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dapat musibah, wes syukuri, alhamdulillah. Sing rusak TV ku tok, sing rusak lemari ku tok, awakku sehat sian, alhamdulillah. Alhamdulillah omahku sing rubuh, duduk utekku sing kacar-kacir. Alhamdulillah, wis syukurono gitu loh. Yang ada ini. Cuma kita berubah, jangan sampai maksiatih ditambah, tapi berhenti diganti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.